banyak slide. Hari ini kita fokus ke pengambilan nilai. Jadi kenapa pengambilan nilai Mister record? Karena Mister akan kasih contoh biar kalian lebih paham lagi. Oke. Jadi pengambilan nilai hari ini tuh masih sama materinya tentang flowchart, tentang hardware, tentang software, tentang dunia industri dan lain gitu. Nah, jadi yang Mister tekanin hari ini itu di bagian flowchartnya. Karena kalian dapat tugas yaitu untuk membuat sebuah alur. Nah, itu yang Mister tekan ini ya. Tapi kalau kayak hardware dan lain-lain pasti kalian udah bisa lah ya. Nah, untuk penjelasan simpel dulu ya. Kalau flowchart itu biasanya ini penjelasannya yaitu untuk menggambarkan sebuah alur. Jadi kalau orang lain nanya nih, flowchart itu emang fungsinya buat apa sih gitu? Ya kalian bilang aja flowchart itu dipakai untuk menggambarkan sebuah alur gitu. Alur apa aja yang kalian butuhin, entah kerja, entah proses, entah sistem apapun gitu. Pasti setiap kegiatan kalian pasti memiliki namanya sebuah alur. Nah, alur itu kalau di dunia informatika atau di dunia komputer itu disebutnya flowchart gitu. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya deskriptif gitu. Cuma beda nama doang, tapi beda beda nama doang, tapi sama kok penjelasannya. Oke? Nah, cuma bedanya gini, kalau flowchart ini, misal bilang lagi ya, kalau flowchart ini dia banyak banget simbol-simbolnya gitu. Tapi yang kita pelajarin kan cuma 4 ya, simbol oval, proses, mulai ya. Oval itu mulai, proses, input output, dan yang terakhir itu simbol jika atau if gitu. Oke. Ini yang manfaatnya ya. Tadi yang bisa jelasin itu penjelasannya yaitu untuk menggambarkan. Kalau manfaatnya yaitu nggak jauh berbeda yaitu sebutnya roadmap atau alur pikiran. Jadi manfaat flowchart ini itu menjelaskan alur pikiran kalian. Kalian pikirannya tuh kan pasti luas kan. Contoh, kalian mempunyai sebuah problem A. Nah, kalian menyelesaikan itu dengan sebuah alur. Oh, contoh lah, contoh. Aku bingung di pelajaran flowchart. Contoh, itu kan problem kalian kan. Nah, alurnya gini. Oh, aku mulainya dari materi yang bisa jelasin. Gitu. Nah, kalian pelajarin tuh materi yang bisa jelasin tadi. Oh, naik level lagi. Oh, kayaknya kurang nih materi yang dari Mister nih. Aku cari lagi yang dari YouTube. Nah, itu alur atau alur pikiran kalian buat menggambarin langkah-langkahnya. Itu kan sebetulnya langkah-langkah ya. Terus atau kayak ini nih SMP, contoh kelas 7. Sebelum kalian masuk SMP, pasti kalian masuk dulu di jenjang TK kan. Masuk lagi ke jenjang SD. Nggak mungkin kan kalian tiba-tiba langsung SMP. Nah, kalian melewati sebuah alur dulu gitu, alur TK, alur SD. Oh Mister aku nggak TK atau nggak PAUD. Pasti kalian melewati dulu namanya SD dulu kan, baru SMP gitu. Nah, ini contoh pengambilan nilainya, cuma 3 slide doang kok. Itu pertama, jelaskan pengertian perangkat keras ya. Perangkat keras itu perangkat yang bisa disentuh, oke? Perangkat yang bisa disentuh, elektronik apa yang bisa disentuh itu perangkat keras atau hardware. Terus kalau yang perangkat lunak itu ya kebalikannya ya, kalian dicontoh segala macam. Nah, ini yang nomor 3 sampai 5 ini menggambarkan tentang flowchart, kalian jelasin. Nah, untuk yang nomor 5, ini Mister kasih contoh. Ini kan kebetulan nomor 5 kalian diminta untuk membuat sebuah flowchart bertema cara login ke akun. Akun apa Mister? Akun apapun. Contoh akun game. Yang paling simpel akun game lah ya. Kalau kalian pengen login game Mobile Legends atau game apapun itulah ya. Kalian pasti pilih settingan, terus login akun. Nah, login akun itu kan pasti kalian masukin username dan password. Nah, kalau gagal, dia kemana? Kalau berhasil, pasti ada notifikasi dari email. Kalau perangkat yang Anda pakai itu ada yang sedang login gitu. Nah, pasti ada notifikasi kayak gitu. Itu sebuah alur. Kalian bisa cari tahu di Google
alur login itu kayak gimana gitu. Tapi di sini Mister mau cari contohnya yang berbeda. Oh iya, Mister, kalau aku buat alurnya di buku boleh nggak? Boleh. Nanti kalian foto kirim ke email ya. Gitu, oke? Contoh Mister mau pakai flowchart apa ya? Oke, berangkat kerja lah ya. Berangkat kerja. Nah, ini bisa menjelaskan berangkat kerja, alur Mister berangkat kerja. Dimulai dari rumah ya. Nah, pasti mulai. Nah, Mister biasanya kalau sebelum kerja Mister bangun tidur, terus rapihkan kasur. Mister kayak gitu, rapihkan kasur. Nah, udah rapihkan kasur, menyiapkan sarapan. Kalau menyiapkan berarti dia input karena dia memasukkan gitu. Ya nggak, kalian pikirannya kayak gini aja yang waktu Sabtu kemarin tuh, kayak tempat penghapus. Kalau misal masukin penghapusnya berarti dia input gitu. Atau misal keluarin penghapusnya berarti output gitu. Nah, kalau menyiapkan dia memasukkan gitu. Atau mengeluarkan. Kalau mengeluarkan berarti output gitu. Menyiapkan sarapan, terus sarapan dulu, terus mandi. Oke, kalau udah mandi, siap-siap, rapi-rapi, siap-siap, dan berangkat kerja. Dan yang terakhir, kalau diawali mulai, berarti diakhirinya dengan selesai. Nah, udah, ini alurnya nih. Kalian kalau membuat kalau pengen buat flowchart, kalian jelasin dulu alurnya kayak gimana. Nah, kalau udah rapi, kalau dianggap sudah sesuai, baru kalian buat di implementasiinnya. Nah, kebetulan Mister pakai Google. Pakai ini. Ini ya. Nah, itu dia. Ini. Oke. Kalau mulai berarti simbolnya apa? Lingkaran, Mister. Oke, lingkaran. Nah, tulis klik kanan, Mister di sini tik mulai. Oke, kalau udah mulai apalagi? Bangun tidur berarti dia proses. Bangun tidur. Nah, udah nih. Udah bangun tidur apalagi? Rapihkan, rapi-rapi. Oke, dengan rapi-rapi. Rapihkan kasur. Merapih, bahasanya salah. Merapihkan kasur. Oke, merapihkan kasur. Merapihkan kasur itu proses. Good. Terus yang kedua apalagi? Menyiapkan sarapan. Menyiapkan sarapan itu input output. Ini dia, input output. Menyiapkan sarapan. Nah, oke. Terus yang kelima sarapan. Kalau sarapan itu proses ya, karena dia kegiatan. Sarapan. Terus udah sarapan, mandi. Mandi itu proses. Pokoknya kalau nggak ada kalimat menyiapkan atau apa itu proses ya. Kayak ini sarapan di proses gitu. Kalau mandi proses. Terus siap-siap. Siap-siap ini proses. Kecuali kita mempersiapkan gitu. Kalau siap-siap itu proses. Kalau menyiapkan itu kegiatan memasukkan gitu. Siap-siap. Siap-siap proses atau input ya? Kan kalau siap-siap kan dia
kegiatan ini ya, kegiatan input ya, berarti dia bukan proses berarti. Ini dia, sorry. Oke. Nah, oke, siap-siap. Ini kebetulan Mister nggak ada ini nih, nggak ada apa? Nggak ada belah ketupatnya nih. Oh, bisa tambahin aja di sini. Siap-siap. Jika belum rapi, oke, ini ya kan pasti. Oke, siap-siap. Jika belum rapi, masukin belah ketupat. Pertanyaannya, sudah rapi? Nah, iya dong. Nah, good. Sudah rapi. Nah, ini yang sebutnya flowchart gitu. Kalian bikin flowchart kayak gini, pasti kalian, oh, Mister ada yang kurang nih. Nah, ini tambahin. Nah, udah rapi. Nah, ini Mister ada yang kurang nih. Anak panahnya Mister belum bisa masukin. Oke. Nah, oke. Ini terlalu dekat, jauhin dikit. Nah, sudah rapi. Pertanyaannya sudah rapi. Kalau belum rapi kemana gitu? Kalau belum rapi pasti kalian kalau belum rapi biasanya Mister siap-siap lagi gitu. Jadi kalau belum rapi nih, contoh pakaiannya masih ucel-ucel gitu. Nah, Mister siapin lagi. Mister menyiapkan lagi gitu. Nah, berarti kalau simbol jika itu dia ada dua kemungkinan ya. Kalau gagal dia kemana, kalau berhasil dia kemana gitu. Jadi dia jawabannya ada dua. Oke. Nah, ini kalau gagal ya, bisa tulis tidak. Kalau tidak itu maksudnya gagal gitu, oke. Nah, Mister, kalau ini kan ada tidak ya, tapi kalau berhasil kemana Mister? Kalau berhasil berarti berangkat kerja. Berangkat kerja itu proses. Berangkat kerja. Nah, berarti masuk ke sini. Tidaknya diganti jadi iya. Udah. Terus. Nice. Udah. Selesai. Kalau selesai berarti ya betul. Lingkaran atau oval. Selesai. Nah. Cakep. Nah, jadi kayak gini ya. Kayak gini aja terlihat sangat sederhana ya. Tapi kalau kalian punya problem yang cukup besar, ini sangat terpakai sekali. Terutama di kalian nanti di SMA. Kalau di SMA, ntar ada mungkin moga-moga aja ya kalian SMA ada pelajaran informatika gitu. Yang kayak gini nih kepake nih. Flowchart sama materi selanjutnya itu namanya RoboMind. Ya RoboMind lah, apa dulu lah yang gampang dulu. Setelah yang oh ya ada materi satu seru. Ini materi anak SD, tapi kalian pasti seru lah pokoknya. Kalau udah selesai di screenshot, kirim ke email, oke? Masukin sini. Bila sudah, kirim ke email, oke? Dan juga tolong absen di kolom komentar. Karena Mister menganggap kalian mendengarkan sampai selesai. Oke? Ini dia. Mister nggak mau kirim ke WA karena Mister pengen kalian ini chat di kolom komentar. Itu buat absensi gitu, oke? Semangat untuk tugas ini. Nah, Mister kasih waktu lah. Silakan dikerjain. Kalian bisa pause ya untuk pengerjaannya ya. Soalnya silakan ditulis dulu. Soalnya ditulis baru kalian jawab. Oke? Bye. See you the next video.